memegang sketsa petanya. Sekarang kalian tinggal melanjutkan menempelkan bubur kertas di atas peta sketsa. Paham kalian? Paham. Ya anak-anak, peta timun yang kalian jemur sekarang sudah kering. Tinggal melanjutkan dengan memberi warna sesuai dengan tata warna. Apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya Rapli, apa? Kenapa peta timbul ini diberi serbuk kayu? Ya, bagus pertanyaannya. Peta timbul ini diberi serbuk gergaji agar kesannya sesuai dengan kenampakan alam yang sebenarnya. Kalian paham? Paham, Bu. Bagus. Ya, kita lanjutkan sekarang dengan memberi warna. Anak-anak, inilah lokasi yang Ibu ceritakan tadi di kelas. Kalian bisa melihat alam sebenarnya, seperti dataran tinggi, gunung, dataran rendah, lembah, dan sungai. Regina, coba kamu tunjukkan pegunungan yang ada di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini tidak mempunyai gunung, Bu, apalagi gunung berapi. Pulau Kalimantan ini hanya mempunyai bukit-bukit yang mirip pegunungan. Daerah-daerah yang berada di sekitar bukit ini disebut dataran tinggi, sedangkan yang ini namanya dataran rendah karena posisinya lebih rendah daripada dataran tinggi. Sedangkan yang di bawah ini namanya lembah, Bu, karena posisinya lebih curam dan lebih rendah daripada dataran rendah, Bu. Kalau yang ini apa? Kok panjang banget ya? Oh, kalau yang ini sungai. Di Kalimantan Selatan,
Sungai ini termasuk yang panjang, namanya Sungai Barito. Oh, jadi warna-warna ini untuk membedakan penampakan alam ya? Ya, kami beri warna sesuai penampakan alam aslinya. Dataran tinggi, rendah, dan lembah kami beri warna hijau. Sedangkan sungai dan danau kami beri warna biru. Sedangkan laut kami beri warna biru muda dan tua. Bu, ternyata pulau-pulau ini tidak rata ya Bu. Kalau dilihat di peta rata. Betul nak, dengan peta timbul ini kalian bisa mempelajari kenampakan alam yang sebenarnya. Mana dataran tinggi, dataran rendah, mana sungai, mana lembah, dan mana laut. Benar ya Bu, ternyata sekarang kita baru tahu kota kita ada yang naik, turun, tanjakan, dan lembah. Bu, berarti kota Cikajang itu termasuk daerah yang banyak lembahnya ya Bu? Hebat kamu. Cikajang adalah daerah salah satu di Kabupaten Garut yang daerahnya terletak di dataran tinggi. Biasanya udara di dataran tinggi hawanya sejuk karena daerahnya jauh dari permukaan air laut. Bu, termasuk puncak, dataran Deng, dan Lembang kan? Bu, kok dataran tinggi itu apa? Dataran tinggi adalah dataran yang terletak di daerah tinggi atau pegunungan. Kira-kira ketinggiannya 200 meter di atas permukaan air laut. Kita sekarang berada di daerah perbukitan yang termasuk daerah dataran tinggi. Kita sekarang berada di mana? Di kaki Gunung Guntur, Bu. Pratiwi, Rapli, kalian masih bingung ya? Coba kalian lihat ke sebelah sana. Letaknya berada di mana? Di bawah, Bu. Jadi termasuk lembah. Untuk hal ini kamu benar. Sawah-sawah bisa terdapat di daerah dataran tinggi seperti Lembang dan Pegunungan Dieng. Rifki, lihat itu di sana. Mana? Oh, itu sih sungai, seperti ular raksasa ya, beriuk-riuk. Tapi kok sungainya tidak datar ya, beriuk-riuk naik turun? Sungai-sungai dan danau terdapat di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan dataran tinggi dan lembah. Kalau dataran rendah? Dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan berada pada 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut. Anak-anak, apakah kali ini pelajaran IPS menarik dan menyenangkan? Sangat menarik kok Bu. Dengan belajar melalui peta timbul ini, kami jadi lebih tahu mana sungai, laut, dataran rendah, mana dataran tinggi, dan lembah. Benar kan? Iya Bu. Ya, ternyata kota atau daerah yang kita diami ini permukaannya tidak rata atau datar, seperti yang saya pikir sebelumnya. Baiklah anak-anak, matahari sudah berada di atas kepala kita. Berarti hari sudah siang. Ibu akan ingatkan kembali betapa indahnya alam semesta kita. Ada gunung, ada sungai, ada lembah, dan ada laut. Marilah kita jaga kelestariannya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa supaya kita mendapatkan perlindungan dan hidayahnya. Anak-anak, apakah pelajaran IPS kali ini menarik dan menyenangkan? Menarik Bu.